Flashback on. Di sudut ruang kafe pandangan Kinos tertuju. Ia mengangkat sebelah tangannya sambil melangkah menghampiri seseorang yang tengah duduk ditemani segelas kopi. Maaf, aku lama. Tadi jalan ke sini lumayan macet. Ia menggantung tas kerjanya di sandaran kursi lalu segera duduk, meneguk es kopi yang sudah dipesan untuknya beberapa saat lalu. Tidak apa, aku tahu kamu pasti punya alasan penting hingga mengajakku bertemu untuk pertama kalinya, berdua. Arhan kembali menyeruput kopinya sambil duduk santai, menikmati pemandangan senja dari jendela kaca di sisi kirinya. Ya, sebenarnya, sore ini aku harus ke Surabaya tapi... Kinos nampak ragu untuk bertanya, ada keraguan di mata dan mimik wajahnya. Aku mengkhawatirkan Aina. Apa dia baik-baik saja, hari ini? Kening Arhan mengerut, bingung. Maaf, maksudku. Hari ini aku tidak sengaja mendengar sesuatu yang membuat perasaanku kurang baik. Pagi tadi seseorang keluar dari ruangan Sela. Pria itu berjalan sambil menelpon, aku tak sengaja mendengar bahwa dia akan mengatur rencana untuk Aina dan juga dia menyebut namamu. Spontan Arhan menegapkan posisinya. Baru saja kemarin Aina menceritakan tentang Blue Eyes dan sekarang hal yang diceritakan Kinos membuat ia merasa jika ini adalah sesuatu yang berhubungan. Apa dia menyebut nama seseorang yang ditelepon pria itu? Situasi hening sesaat, Kinos mencoba mengingat-ingat. Kalau tidak salah namanya Christian, pria itu jelas menyebut nama Tuan Christian. Pria yang menemui Sela adalah seorang produser TV yang sering terlibat kasus perkelahian dan barang haram. Namanya Ferdian. Untuk itu aku khawatir jika terjadi sesuatu kepada kalian. Terima kasih untuk informasimu, ini sangat penting untukku. Kemarin Aina baru saja menceritakan tentang pria yang mengincarnya sejak di Gang Guci. Dia memang selalu diambang bahaya, sejak dulu hidupnya tidak seperti anak-anak lain. Ada saja hal yang membuatnya menangis, terluka. Situasi kembali hening. Arhan nampak serius memperhatikan Kinos. Semakin kesini ia bisa menelisik seberapa dalam rasa yang dimiliki pria itu untuk istrinya. Kamu menunda penerbangan karena ini. Lagi-lagi aku merasa kamu satu langkah lebih baik dariku. Han, jangan bicara seperti itu. Tadinya aku ingin bicara lewat telepon saja, tapi hal ini terlalu susah untuk dijelaskan. Malam ini aku akan berangkat. Aku percaya kamu bisa melindungi Aina lebih baik dariku. Kamu tidak akan membiarkan dia terluka, kan? Itu hal yang tidak perlu dijelaskan. Kamu bisa percaya padaku. Ki, jangan sungkan. Meski kini kami bersama, kamu tetap kakak baginya. Jangan jadikan aku penghalang. Aku mempercayai Aina dan entah kenapa aku percaya kamu. Tidak akan merebutnya dariku. Kinos berdecak lalu tertunduk. Ia mencengkeram erat kedua lututnya, raut wajahnya berubah sendu beberapa detik hingga kemudian kembali menatap Arhan dengan senyum di wajahnya. Tentu. Cukup melihatnya berada di tangan pria yang tepat, sudah cukup bagiku. Kamu mempercayaiku. Kinos mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu akan aku buktikan. Arhan menghabiskan sisa kopinya. Begitu juga dengan Kinos yang ikut meneguk minumannya. Dua pria terbaik yang dikirimkan semesta untuk Aina, kini tengah duduk bersama. Tanpa ada kata persaingan, mereka mempunyai satu tujuan yang sama meski dalam posisi yang berbeda. Christian. Maksudnya Christian Santos. Kau mengenalnya? Tanya Arhan. Ia baru saja menceritakan semuanya kepada Alvin dan pria itu langsung mengenal pria yang ia sebutkan. Aku hanya merasa jika orang yang kamu sebut dengan orang yang baru saja mengajukan proposal kerja sama dengan perusahaan adalah satu orang yang sama. Mana berkasnya? Tunggu sebentar. Alvin segera berlari keluar dari ruangan Arhan.
Tak berselang lama ia kembali masuk sambil membawa berkas yang baru saja diberikan HRD kepadanya. Dia adalah seorang pengusaha bahan mentah yang diimpor langsung dari Eropa. Jujur dari tadi aku sudah curiga karena dia menawarkan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar. Akreditasi perusahaannya pun tidak ada, aku pun sudah memberitahu Danu untuk menolak proposal ini. Jangan batalkan. Telepon Danu sekarang. Tegas Arhan sambil melihat layar ponselnya. Iya. Alvin kembali keluar dari ruangannya. Sepertinya dia yang aku cari. Mata Arhan terbelalak memerah, melihat foto Christian yang ia temukan di internet. Kedua netra biru pria itu membuat firasat Arhan semakin kuat. Dia bahkan mengusikku hingga ke kantor, pasti ada rencana di balik ini semua. Arhan nampak terdiam, ia mulai berpikir keras. Memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi, menimbang hal yang lebih berpotensi akan membahayakan dirinya dan Aina. Setelah beberapa saat, ia kembali fokus ke ponselnya, mencoba menelpon seseorang. Pak Burhan, apa malam ini kita bisa bertemu? Saya ingin mendiskusikan sesuatu. Apalagi kali ini, Han. Jangan bilang kupu-kupumu hilang lagi. Bukan, kali ini saya butuh strategi. Mas, kenapa baru pulang? Aina meraih tas kerja suaminya. Ia khawatir saat melihat penampilan Arhan begitu berantakan dan wajahnya begitu lelah. Lembur kok tidak bilang. Ini dadakan. Arhan meraih tangan Aina. Kita duduk sebentar, aku ingin bicara. Ia menuntun Aina duduk di sofa ruang tamu mereka. Ia pun menarik kursi duduk di hadapan Aina. Kenapa serius sekali? Tanya Aina penasaran. Sepertinya aku sudah tahu siapa pria itu, Blue Eyes. Hah? Yang benar. Mata Aina terbelalak, raut wajah pucat, jantungnya berdebar-debar karena takut. Arhan menggenggam kedua tangan Aina. Aku butuh bantuanmu. Mungkin akan sedikit berbahaya tapi jika tidak seperti ini dia tidak akan pernah berhenti. Bukan hanya kamu korbannya. Apa rencana kamu, Mas? Arhan mulai menceritakan strateginya dari awal hingga akhir. Dan setiap ia menjelaskan Aina akan langsung terperangah. Bagaimana mungkin? Itu sangat berbahaya. Mungkin ia akan baik-baik saja, tapi bagaimana dengan Arhan? Pria itu bisa saja melukai suaminya. Tidak, Mas. Aku tidak setuju. Kamu masuk ke kandang buaya. Itu bunuh diri namanya. Jangan gila, aku tidak mau kamu kenapa-napa. Arhan mengerti kegelisahan Aina. Tetapi ia tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum memastikan pria itu berhasil ia lempar ke bilik penjara. Tangannya bergerak mengusap air mata di pelupuk mata istrinya. Percaya padaku. Aina membisu, kedua matanya menatap lekat wajah Arhan yang dipenuhi kesungguhan. Kenapa Mas bertindak sejauh ini, hanya demi aku? Kenapa? Mendengar pertanyaan sang istri membuat Arhan menghela napas panjang. Ia menegapkan posisinya sambil berpangku tangan. Raut wajahnya kaku seperti biasanya. Andai aku mencintaimu dengan menggunakan logika, mungkin aku tidak akan senekat ini. Sialnya aku mencintaimu dengan hati. Singkatnya, kamu segalaku. Dan juga ada janji yang tidak akan pernah aku lupakan Aina. Tidak bisa aku jelaskan sekarang tapi kamu harus tetap baik-baik saja, batin Arhan. Segurat senyum tipis tergambar di wajah Aina. Jadi kapan kita mulai? Kau yakin akan masuk sendiri? Tanya Alvin memastikan. Ruang pribadinya di sisi barat lantai 1, 3 jam dari sekarang, masuklah lewat jendela dengan alat yang aku berikan. Siap. Malam tadi aku sudah latihan mencongkel jendela tetangga, ucap Alvin. Tanpa pikir panjang,
Arhan segera keluar dari dalam mobil melangkah santai menuju teras kediaman mewah tersebut. Ia disambut dengan baik oleh seorang pelayan. Sebelum masuk ke ruang pribadi Christian, ia masih sempat menerima telepon Aina. Setelahnya ia melanjutkan langkahnya. Ketika pertama kali melihat pria itu, ia cukup kaget. Melihat bola mata Christian berwarna hitam, bukan biru. Dia benar-benar pandai berkamuflase, batin Arhan. Sebelum memulai pembicaraan, bagaimana kalau kita minum? Tawar Christian. Satu gelas sepertinya tidak masalah. Arhan terus memperhatikan penampilan Christian seraya meladeni ucapan pria itu. Tak lama minuman jenis whisky dengan kadar alkohol standar, dibawa masuk oleh seorang pelayan. Christian menuang segelas kecil untuknya. Arhan meraih gelas itu, menghirup aroma minuman yang tidak biasa. Ia sudah bisa menebak Christian pasti mencampur sesuatu dalam minuman tersebut. Tanpa rasa takut, ia meneguk minuman itu hingga tak tersisa. Ia percaya jika ia masih ditakdirkan bersama Aina, ia akan baik-baik saja. Ya, Arhan memang senekat itu. Bagaimana, Anda suka? Tanya Christian yang nampak menunggu-nunggu dampak dari obat dalam minuman tersebut. Lumayan. Kepala Arhan mulai berdenyut, matanya terasa berat dan napasnya sedikit sesak. Ia tertunduk merasakan semua sensasi yang mengerayangi tubuhnya. Dengan sengaja ia menjatuhkan tubuhnya, pura-pura tak sadarkan diri. Haha, lihatlah Arhan yang terkenal cerdik, nyatanya masuk ke dalam perangkapku. Malam ini saya akan membawanya pergi. Dalam kondisi lemas Arhan bisa mendengar semuanya dengan jelas. Saat ditinggalkan di ruangan itu sendiri, ia mencoba untuk meraih ponselnya di saku celana. Vin, masuk sekarang. Tak berselang lama, Alvin berhasil masuk melalui jendela ruangan tersebut. Itu saja membutuhkan waktu 1 jam, karena ia harus menghindari para penjaga. Astaga, bocah nekat. Kau yakin baik-baik saja? Arhan yang masih terbaring lemas masih bisa tersenyum kepada Alvin. Ini hanya obat tidur dosis tinggi, saat orang tuaku meninggal, aku sudah pernah meneguk 2 kali dosis ini. Tubuhmu memang sudah sekebal limbat. Alvin menarik Arhan, duduk di sofa. Bertepatan dengan itu, suara langkah kaki mendekat Alvin menuntun Arhan bersembunyi di balik tirai. Di mana pria itu? Ucap Ferdian, panik. Ia melangkah ke sana kemari, mencari-cari keberadaan Arhan hingga tiba-tiba. Ferdian jatuh tersungkur tak sadar diri di lantai ruangan. Hufet, ternyata kekuatan tinjuku masih lumayan. Alvin mengalihkan pandangannya melihat Arhan yang masih bersandar lemas di tembok ruangan. Tadi pengawal Aina menelpon, kalau Aina sudah dibawa oleh orang suruhan Christian. Kau yakin baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Alvin menggelengkan kepalanya saat melihat Arhan memuntahkan isi perutnya. Ya, kau benar-benar terlihat baik-baik saja. Masih dengan kondisi lemas Arhan menghampiri Alvin sambil membuka jas dan juga satu persatu kancing kemejanya. Hei, kenapa kau malah buka baju? Tanya Alvin. Bantu aku bertukar pakaian dengan pria ini. Untuk apa? Nanti kamu juga tahu. Kau bawa tali yang aku minta. Aku bawa. Waktu semakin berjalan. Telah berhasil bertukar pakaian dengan Ferdian, Arhan keluar dari ruangan tersebut dengan mengenakan masker untuk menutupi wajahnya, postur tubuh dan potongan rambut yang hampir sama seolah mendukung penyamarannya. Setelah memastikan situasi aman, ia bergerak cepat menuju sisi barat kediaman mewah tersebut. Mas Arhan, saya akan di sini, sahut Laras yang saat ini terlihat sangat meyakinkan dengan pakaian pelayannya. Ya, kesehari sebelumnya,
Ia melamar pekerjaan di sana sebagai pelayan dan dengan segala bujuk rayu, ia diterima. "Di mana Aina?" tanya Arhan. "Di kamar paling pojok di sana. Ini kuncinya," ucap Laras sambil menyodorkan kunci kamar itu kepada Arhan. "Bagaimana bisa kamu dapat kunci ini?" Arhan terlihat bingung. "Ya namanya juga mantan anak jalanan, dulu saya sering nyopet. Begini doang mah. Kecil. Baiklah, kalau begitu sekarang kamu ke depan." Alvin menunggu di mobil. Sebentar lagi pihak kepolisian juga akan datang. "Siap, siap." Arhan dan Laras melangkah ke arah berlawanan. Saat berhasil masuk ke dalam kamar, Arhan terpaku memandangi Aina duduk di atas ranjang dengan tangan terikat dan mulut ditutup lakban hitam. "Ai, kamu baik-baik saja?" Aina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Tak lama, terdengar langkah kaki mendekat. Arhan bergerak cepat masuk ke salah satu bilik lemari besar yang terletak di sudut ruangan. Flashback off. Pak Burhan dan beberapa petugas kepolisian memasuki kediaman mewah tersebut. Sementara Arhan menggendong Aina ala bridal style, keluar dari sana. "Wow, otot Mas kekar sekali, berurat, tapi aku lebih suka yang berurat yang di bawah sini." "Apa Pusi sedang bangun? Aku ingin mengajaknya main," ucap Aina yang semakin melantur karena pengaruh minuman yang diberikan Christian tadi. "Diamlah, kau akan mendapatkannya saat sampai di rumah." Aku ingin melihatnya sekarang, Mas tahu aku tidak percaya jika Pusi ternyata sepanjang dan sebesar itu. Saat pertama kali melihatnya aku terkejut. Wow ternyata kau jantan sekali, hahaha. Kamu benar-benar tidak boleh menyentuh alkohol. Wei, Laras kau di sini. Aina tersenyum lebar dengan mata sayu saat melihat sahabatnya berdiri di samping badan mobil. "Apa kau mau melihat Pusi juga?" "Apa yang dia maksud?" tanya Laras bingung. "Jangan ditanggapi, dia sedang mabuk," sahut Alvin. Sementara Arhan segera membawa istrinya masuk ke dalam mobil. Bertepatan dengan itu, petugas kepolisian membawa Christian keluar dengan kondisi setengah sadar. "Ahek, perutku kembung. Mana orang itu? Kenapa dia belum mengantar Arhan kemari?" Sela bangkit dari posisi duduknya. Sudah hampir 1 botol anggur ia habiskan tetapi orang yang ia tunggu tak kunjung datang. Entah sudah keberapa kali pula ia mengecek penampilannya di cermin, untuk memastikan jika ia masih terlihat cantik dan segar. Saat hendak beranjak, bel pintu berbunyi. Tanpa pikir panjang, ia segera melangkah menuju pintu keluar. Ia tak lagi mengecek siapa yang datang dan langsung membuka pintu begitu saja. "Oh akhirnya datang juga." Itu tersenyum saat melihat 2 orang tengah memapa seorang pria yang nampak tak sadarkan diri dengan kondisi tangan terikat dan kepala tertutup kain. "Bawa dia masuk." Kedua pria itu tak banyak bicara, mereka segera membawa pria itu masuk dan pergi begitu saja. Sela yang terlanjur bahagia segera menutup pintu dan menghampiri pria tadi yang terbaring di atas sofa. "Arhan. Akhirnya malam ini kita bisa bersama." Ia membuka tali yang mengikat tangan pria itu, setelahnya dengan hati-hati ia membuka penutup kepala berbahan kain satin hitam. Astaga! Namun, saat melihat wajahnya Sela terperanjat kaget karena pria itu bukan Arhan, melainkan Ferdian. "Kenapa malah dia?" Dengan kasar Sela membuka lakban yang menutup mulut pria itu. "Bangun, kenapa kau yang datang?" Karena tak kunjung bangun, Sela meraih sebotol air dan langsung ia siramkan ke wajah Ferdian. Uhuk. Ferdian akhirnya tersadar hingga jatuh berguling dari atas sofa. "Kenapa malah kau yang datang? Mana Arhan?" Dengan kondisi lemas Ferdian mencoba untuk bangkit dari posisinya. "Sial, laki-laki itu menjebakku."
Sekarang pasti semua sudah ketahuan. Apa maksudmu? Tanya Sela terlihat bingung. Ferdian mengalihkan pandangannya kepada Sela dengan tatapan tajam. Kau? Ia mendekat mencengkram erat leher Sela. Informasi yang kau berikan tidak akurat. Semua gagal. Lepaskan aku, sakit. Dasar wanita tak berguna. Ferdian menghempaskan tubuh Sela hingga tersungkur ke lantai ruangan. Sekarang berikan aku uang, aku harus kabur dari sini. Cih, hasil nihil tapi malah minta uang. Kau sampah. Apa kau bilang, sampah? Ferdian menyeringai dengan tatapan tajam. Kalau begitu aku akan ambil sendiri. Pandangan Ferdian nampak mencari-cari ke segala sisi hingga pandangannya tertuju pada pintu kamar yang terbuka. Ia berlari cepat masuk ke dalam kamar. Kau, jangan ambil apapun. Sela segera bangkit, menyusul Ferdian. Sesampainya di dalam kamar ia terperagah melihat Ferdian mengambil ponsel, uang cash dan kunci mobilnya. Pencuri. Diam. Ferdian mendekati Sela, mendorong tubuh wanita itu hingga membentur tembok. Kalau kau mencoba melaporkan aku ke polisi, kau juga akan membusuk bersamaku, paham? Sekujur tubuh Sela bergetar takut. Tiba-tiba ia merasa lemas dan tanpa perlawanan apapun lagi, ia membiarkan Ferdian pergi dengan membawa beberapa barang berharganya. Sial.